Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardeka Pramudia dari kelas 4E dengan NPM 5019195. Di sini saya ingin menjelaskan tentang silabus dan RPP. Yang pertama, silabus. Pengertian silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Dan silabus disusun berdasarkan standar isi yang di dalamnya berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar atau KD, materi pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya itu prinsip pengembangan silabus. Silabus terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya yang pertama ilmiah, yang kedua relevan, yang ketiga sistematis, yang keempat konsisten, yang kelima memadai, yang keenam aktual dan kontekstual, yang ketujuh fleksibel, dan yang kedelapan itu menyeluruh. Yang selanjutnya itu komponen pengembangan silabus. Silabus dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi mata pelajaran, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga hasil belajar, yang keempat indikator hasil belajar, yang kelima materi pokok, yang keenam kegiatan pembelajaran, yang ketujuh alokasi waktu, yang kedelapan adanya penilaian, dan yang sembilan itu sarana dan sumber belajar. Yang selanjutnya itu langkah-langkah pengembangan silabus. Prosedur pengembangan silabus, yang pertama mengisi format identitas, yang kedua mengkaji dan menganalisa standar kompetensi pada kurikulum, yang ketiga menguji dan menentukan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik, yang keempat menentukan materi pembelajaran dalam rangka pencapaian kompetensi dasar, yang kelima mengembangkan aktivitas pembelajaran, yang keenam merumuskan indikator-indikator pencapaian kompetensi, menentukan jenis penilaian, yang kedelapan menentukan alokasi waktu. Berikut penjelasan dari langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dua, mengidentifikasi materi. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Kelima, penentuan jenis penilaian. Dan yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Selanjutnya, materi tentang RPP. Yang pertama, pengertian RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk yang pertama mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka yang logis dan terencana. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya itu ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, menggunakan sebagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan capaian hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Yang selanjutnya itu langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi.
Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang kedelapan, alokasi waktu. Yang kesembilan, menentukan metode pembelajaran. Yang ke-10, penilaian hasil belajar. Yang ke-11, menentukan media. Dan yang ke-12 itu merumuskan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu pedoman pada prinsip pengembangan RPP. Pedoman yang pertama, kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Yang keempat, harus koordinasi dengan komponen pelaksanaan program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Prinsip penyusunan RPP yang pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual, KD dari KI 1, sosial KD dari KI 2, pengetahuan KD dari KI 3, dan keterampilan KD dari KI 4. Kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal tingkat, intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus. Yang keempat berpusat pada peserta didik. Yang kelima, berbasis konteks. Yang keenam, beri orientasi kekinian. Yang ketujuh, mengembangkan kemandirian belajar. Yang kedelapan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Yang kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan antar muatan. Yang ke-10, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi. Yang selanjutnya, komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama itu ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas dan semester. Yang keempat, materi esensial atau pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi inti. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Dan materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah atau skenario pembelajaran, dan yang terakhir, penilaian hasil belajar. Berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ditentukan komponen dan sistematika rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama itu ada identitas, meliputi mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu yang ditetapkan. Yang kedua, kompetensi inti atau KI. Tiga, kompetensi dasar atau KD. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, pembelajaran dan remedial. Yang terakhir, media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Yang selanjutnya itu perbedaan silabus dan RPP. Kurikulum menjadi acuan yang dinamis yang mengikuti perubahan dalam masyarakat seiring dengan berjalannya waktu. Kurikulum di dalamnya memuat visi, misi, strategi, dan tujuan satuan pendidikan. Selain itu, dimuat pula struktur dan muatan kurikulum dan pembelajaran perlu melampirkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Muatan kurikulum untuk kelas rendah dan kelas tinggi tentu berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada keluasan materi yang akan diberikan. Salah satu contoh pembahasan di kelas tinggi, materi berhitung sudah mengarah pada abstrak, begitu pula dalam penyampaiannya. Esensi proses pembelajaran di kelas tinggi adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan siswa tentang konsep dan generalisasi hingga penerapannya. Silabus merupakan bagian dari kurikulum sebagai rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tema tertentu. Langkah berikut setelah silabus disusun adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Setiap komponen RPP mempunyai arah pengembangan masing-masing yang merupakan satu kesatuan. Silabus dan RPP yang dijadikan pedoman oleh guru tentunya menyatu dengan prinsip penyampaian materi pembelajaran, yaitu dari
yang konkret kemudian abstrak. Silabus dan RPP merupakan bagian dari kurikulum yang disusun oleh guru sebagai pedoman yang jelas dan struktur dalam pembelajaran untuk memudahkan guru dalam mengaplikasikan pengetahuan kepada siswa. Baiklah, sekian materi dari saya mengenai silabus dan RPP. Semoga bermanfaat. Jika saya salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.